Halo, salam entrepreneur. Nama saya Kemal Alfadin. Ke dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan value proposition canvas untuk PT RSM Indonesia Konsultan, khususnya divisi teknologi consulting. Presentasi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama pengantar PVBC, kemudian customer profile, value map, analisis product market fit, dan kesimpulan strategis. Kita akan bergerak cukup cepat, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, namun setiap bagian dilengkapi bukti aktivitas nyatanya. Dalam hal pengantar VPC ini, Value Proposition Canvas adalah alat strategis yang dikembangkan oleh Alexander Oostwolder untuk memastikan keselarasan antara produk atau layanan perusahaan dengan kebutuhan pelanggan. VPC terdiri dari dua sisi, yaitu value map di sisi perusahaan dan customer profile dari sisi pelanggan. Keselarasan atau fit mencapai ketika pain, relievers, dan gain creator secara eksplisit menjawab pains dan gains pelanggan. Dalam konteks RSM Indonesia, VPC ini diterapkan pada 3 segmen utama, yaitu korporasi, sektor publik, dan BUMN dan middle market. Kemudian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dalam customer profile, ini secara gambaran umum, terdapat 3 segmen pelanggan utama. Pertama, korporasi mencakup perbankan, pertambangan, dan manufacture. Kedua, sektor publik dan BUMN. Kementerian dan lembaga dan program transformasi digital. Ketiga, yaitu middle market, perusahaan nasional yang sedang bertumbuh, masing-masing memiliki customer jobs, pains, and gains yang khas dan telah kita petakan. Kemudian customer jobs. Customer jobs mencerminkan apa yang ingin dicapai pelanggan. Ada 5 kategori utama, yaitu transformasi digital, penguatan tata kelola IT dan keamanan, kepatuhan regulasi, perencanaan strategis teknologi, serta analitik data. Setiap jobs ini terbukti dari proyek yang nyata, misalnya ERP di klien korporasi, dan roadmap digital untuk Kemendikbud dan ATR BPN. Pains. Di sisi pains, tantangan terbesar pelanggan adalah sistem legacy yang tidak terintegrasi, risiko keamanan cyber, dan keterbatasan SDM IT internal. Pain dengan intensitas ekstrim mencakup fragmentasi data lintas sistem dan compliance gap terhadap regulasi OJK maupun ISO. Pain ini bersifat lintas segmen dan menjadi dasar layanan yang saya coba petakan. Kemudian terkait dengan gains, pelanggan menginginkan ROI IT yang terukur, kepatuhan regulasi yang terjamin, serta kredibilitas di mata investor dan stakeholder. Gain tertinggi adalah akses ke ekosistem dan benchmark global yang merupakan keunggulan unik RSM International. Dengan jaringan di 120 negara, Gain ini menjadi target utama value proposition RSM. Kemudian terkait dengan value map, berpindah ke sisi value map, RSM Indonesia Technology Consulting menawarkan 6 klaster layanan, yaitu AI dan Data Analytics, Enterprise Technology, IT Governance and GRC, Infrastruktur dan Keamanan, Konsultansi Sektor Publik, serta Capacity Building. Portfolio ini dirancang untuk menjawab keseluruhan kebutuhan pelanggan. Pain relievers, setiap pain pelanggan memiliki pain relievers yang spesifik dari RSM. Sistem legacy di atas dengan enterprise architecture dan ERP integration. Risiko cyber dijawab dengan implementasi ISO 27001 dan GRC Advisory, termasuk sertifikasi yang RSM Indonesia terapkan pada dirinya sendiri, yaitu pada perusahaan RSM. SDM terbatas ditangani dengan program capacity building, dan anggaran overrun diatasi dengan model engagement fix fee serta TCO analysis. Untuk gain creator SM mencakup 6 dimensi, yaitu deliverable berbasis KPI, ini untuk memastikan ROI terukur. Kemudian framework GRC berstandar internasional memberikan compliance terjamin, kustomisasi per industri menjamin relevansi solusi,
Jaringan RSM International memperkuat kredibilitas global, knowledge transfer membangun kemandirian klien, dan tough leadership melalui newsletter wake up call serta webinar memberikan wawasan strategis berkelanjutan. Terkait dengan VVC summary dan fit canvas, inilah ringkasan keseluruhan kanvas. Kita dapat melihat secara visual bagaimana setiap pain dan gain pelanggan terhubung langsung dengan pain relievers dan gain creators RSM. Keselarasan ini disebut sebagai fit, dan dalam kasus RSM Technology Consulting, fit tersebut kuat dan terdokumentasi. Untuk produk market fit analysis, analisis produk market fit menunjukkan bahwa 7 dari 8 dimensi mencapai status strong fit. Dengan bukti aktivitas nyata di setiap dimensi, satu dimensi yaitu resistensi perubahan organisasi masih berstatus partial fit karena belum ada dedicated change management practice. Ini menjadi gap strategis yang perlu dibenahi. Kesimpulan strategis, ada 4 kesimpulan strategis. Pertama, fit sudah kuat di core services, ERP, ISO, GRC, dan AI Analytics. Kedua, terdapat gap dimensi change management. Ketiga, segmen middle market masih underserved dan merupakan peluang besar. Keempat, jaringan RSM International adalah differentiator kompetitif yang tidak bisa ditiru pesaing lokal dan harus ditonjolkan lebih agresif. Untuk rekomendasi pengembangan, rekomendasi dibagi 3 horizon, jangka pendek, kembangkan change management service line dan buat RSM teknologi starter pack untuk middle market. Jangka menengah, bangun knowledge management platform dan perkuat AI practice. Jangka panjang, posisikan RSM sebagai trusted advisor retainer dan manfaatkan jaringan ASEAN untuk ekspansi cross border. Dan sebagai penutup, inilah presentasi value position canvas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur.